Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan struktur yang ada di dalam cerpen robohnya surau kami yang kemarin sudah kita bahas kita kerjakan bersama ya. Untuk tema yang pertama, seperti yang sudah Ustazah sampaikan bahwa tema adalah gagasan atau inti cerita, yang mana saat kita mencari tema, perhatikan pokok penceritaan. Sebenarnya di dalam judul sudah ada ini ya, kata kunci. Ada kata surau. Surau itu tempat untuk beribadah. Nah, berarti ada hubungannya dengan agama. Nah, sekarang kita baca keseluruhan isinya gitu. Dari keseluruhan isinya kita bisa melihat bahwa ini cerita ini tentang menceritakan kakek ya, seorang kakek yang galau karena disindir oleh Ajo Sidi berkaitan dengan ibadah yang senantiasa dia lakukan, tapi dia tidak berpikir tentang hubungan dengan manusia. Berarti kemarin kita sudah bahas bersama ya bahwa temanya adalah tentang hubungan manusia dengan Tuhannya atau Allah. Kedua yaitu tokoh dan penokohan. Kalau tokoh dan penokohan memang perhatikan saat kalian membaca, kalian harus jeli. Ada berapa tokoh di sana dan tokohnya sudah kelihatan ya. Ada aku. Jadi aku ini berarti dia berperan juga menceritakan. Berarti kalau ini udah ada ciri-ciri bahwa ini adalah sudut pandang orang pertama. Tokoh aku memiliki watak gitu ya, memiliki watak di sini dia peduli gitu ya, dia sangat peduli dengan orang di sekitarnya. Terus ya salah satu kata lain dari peduli adalah ingin tahu urusan orang lain. Jadi kan dia tahu detail ya tentang kakeknya itu. Dan yang kedua, Ajo Sidi. Nah, Ajo Sidi ini juga wataknya itu suka mengkritik gitu ya, tapi dengan kritikannya itu terkadang dia membuat bualan-bualan gitu. Walaupun memang pada dasarnya kritikannya itu menuju kritikan yang positif. Yang ketiga ada kakek. Nah, kakek ini egois, lalai, mudah dipengaruhi dan mempercayai orang lain. Egois kenapa? Karena di situ disampaikan ya, karena dia hanya fokus pada ibadah kepada Allah, tapi tidak memikirkan kondisi sekitarnya. Misalnya diceritakan ya, dia selalu berada di surau, tidak pernah bertemu dengan orang lain. Bekerja pun itu kalau ada orang yang berbaik hati itu, dia tidak memperdulikan keluarganya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah Haji Soleh. Haji Soleh adalah seorang yang diceritakan Ajo Sidi gitu ya, untuk memberikan pengaruh kepada kakek bahwa Haji Soleh ini adalah sama, hampir mirip sifatnya dengan kakek. Dia mementingkan diri sendiri karena saat masuk neraka dia tetap ini toh mau protes sama Allah. Loh ya Allah, saya beribadah kok saya dimasukkan ke neraka. Terus ditanya kan waktu itu bahwa apa yang sudah kamu dapatkan gitu. Di sini ada ya, di halaman 3 percakapan itu. Nah, ini di sini terlihat bahwa kakek egois. Oh maaf, Haji Saleh egois. Lanjut di alur. Nah, alurnya ini campuran karena pertama hal pertama yang disampaikan penulis adalah kalau beberapa tahun yang lalu. Nah, berarti ini masa lalu. Nah, setelah masa lalu muncul hari ini gitu ya. Karena ada kata jika Tuan datang sekarang. Sekarang berarti kan hari ini. Nah, tapi setelah itu dia kembali lagi ke
masa lalu karena ini dari kata ini, dari paragraf ini, karena sebenarnya hari ini dia sudah menceritakan bahwa kakek itu sudah meninggal. Nah, diceritakan siapa sih kakek itu, diceritakan di dalam paragraf ini. Oke ya, jadi kita sudah tahu bahwa ini alurnya campuran. Masuk lagi ke dalam unsur berikutnya, yaitu latar. Latar ada 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau latar tempat, waktu, suasana insya Allah bisa ya. Latar waktu, nah berarti kalau beberapa tahun yang lalu, berarti ini termasuk latar waktu. Kalau latar tempat, tinggal ada kata hubung di, ke, dari. Nah ini salah satu cirinya. Kita lihat latar tempatnya ada di, sebentar kita salah satu aja ya, ke kota. Nah ini latar tempat, dari pasar. Nah di jalan kampungku, lah ini termasuk latar tempat. Kalau menyebutkan jawaban analisis, sebaiknya kalian tulis saja paragraf 1. Misalnya ini latar tempat ya, latar tempat. Nah, paragraf 1 buktinya mana? Ke kota, dari pasar. Jadi kalau dicocokkan, itu yang mencocokkan langsung bisa mencari buktinya. Oh, saya akan cari paragraf 1. Oh iya, ada, betul berarti gitu. Lanjut ke suasana. Suasana kita ambil salah satu saja. Ini ya. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Nah, seperti yang kemarin Ustazah sampaikan, kalau latar suasana itu berbeda dengan latar tempat dan waktu. Kalau tempat dan waktu dia tertulis, tersurat ya. Nah, kalau latar suasana itu bisa tersurat, muram ini bisa tersirat. Tersirat yuk kita merasakan bahwa itu suasananya tegang. Nah, tegang ini ada di sini ya, di saat menceritakan Haji Saleh yang masuk neraka. Nah, ini suasananya tegang karena Haji Saleh sedang protes sama Allah. Kenapa kok saya masuk neraka itu ya. Terus lanjut di latar sudah. Oh ya, amanat. Nah, kalau amanat itu juga bisa tertulis dan tersirat dan tersurat. Tersiratnya sudah bisa diterima semuanya ya, bahwa cerita ini mengisahkan bahwa sebagai manusia itu harus seimbang antara hubungan Allah dengan hubungan manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Nah, sekarang untuk tersuratnya, kira-kira ada ndak tersuratnya? Ada. Pada halaman 9 itu ada kata-kata jangan cepat marah kalau ada orang yang mengejek atau menasihati kita. Nah, jangan cepat marah. Nah, ini ya di sekitar sini. Di sini di paragraf sini ada kata-kata atau pesan secara tersurat. Nah, kalau secara tersirat tadi yang pertama saya sampaikan. Dan yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa salah satu ciri-ciri sudut pandang orang pertama atau posisi pengarang. Sudut pandang itu kan posisi pengarang. Posisi pengarang di cerpen ini adalah sebagai orang pertama. Karena apa? Ciri-cirinya ada kata aku. Nah, ke kota kelahiranku. Nah, berarti ini pengarang sebagai pencerita. Nah, pengarang sebagai pencerita ini kedudukannya dia sebagai tokoh utama atau tokoh sampingan. Nah, ternyata di Robohnya Surau Kami, tokoh utamanya adalah kakek.
karena yang sering diceritakan di dalam teks adalah kakek. Maka sudut pandang cerpen ini adalah orang pertama pelaku sampingan. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Kemarin gaya bahasanya kita ambil 3 saja ya. Salah satunya di gaya bahasa hiperbola. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami. Personifikasi juga ada. Terus metafora juga ada. Nah, kemarin mohon maaf banyak yang tidak diisi untuk di gaya bahasa. Sekarang kita akan tanya jawab atau diskusi gitu ya, diskusi di mana letak gaya bahasa, karena beberapa ada metafora, hiperbola, personifikasi. Nanti biar yang lainnya juga tahu, karena Ustazah hanya memberikan contoh-contoh saja ya. Itu saja, terima kasih anak-anak. Setelah ini kita akan diskusi sebentar. Terima kasih.